ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal dan pembahasan SKB CPNS di bidang kesehatan yang kita susun berdasarkan FR yang kita kumpulkan dari teman-teman yang sudah ujian di hari sebelumnya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan di sini kita juga mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah ujian dan mendapatkan nilai terbaik di formasinya. Dan buat teman-teman yang belum ujian, tetap semangat belajarnya agar pada waktu ujian nanti bisa mendapatkan nilai maksimal. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama visi Kementerian Kesehatan periode 2020-2024, kemudian visi pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025, yang ketiga tema HKN 2017, yang keempat cara pemberian imunisasi hepatitis B, yang kelima tenaga kesehatan yang wajib ada di puskesmas, 6 jenis KB yang berlaku 5 tahun, dan yang ketujuh metode KB untuk menunda kehamilan. Sekarang kita masuk ke latihan yang pertama. Berikut ini yang merupakan visi Kemenkes periode 2020-2024 adalah A. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan berlandaskan gotong royong. B. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. C. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan berlandaskan gotong royong. D. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Atau E. Terwujudnya Indonesia yang sehat, mandiri, maju, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Berikut ini adalah visi Kementerian Kesehatan yang diambil dari Renstrek Kemenkes periode 2020-2024. Sesuai edaran Menteri PPN atau Bappenas pada tanggal 20 Desember 2019, visi Kementerian Kesehatan adalah terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJPN tahun 2005-2025 adalah A. Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. B. Mewujudkan masyarakat yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. C. Mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. D. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing di pasar global. Atau E. Mewujudkan Indonesia yang makmur sebagai negara maritim. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 12 November 2017 merupakan peringatan HKN yang ke-53 dengan tema yang diusung adalah A.
Aku cinta sehat. B. Sehat keluargaku, sehat Indonesiaku. C. Indonesia cinta sehat. D. Masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. Atau E. Generasi sehat, Indonesia unggul. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Sehat keluargaku, sehat Indonesiaku. Bagaimanakah cara pemberian imunisasi hepatitis B yang benar? A. Subkutan pada lengan kiri atas. B. Subkutan pada lengan kanan atas. C. Intramuskular pada lengan kanan atas. D. Intramuskular pada paha. Atau E. Subkutan pada paha. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Intramuskular pada paha. Berikut ini adalah tabel cara pemberian imunisasi. Untuk imunisasi hepatitis B, cara pemberiannya adalah intramuskular pada paha. Untuk BCG, intrakutan pada lengan kanan atas. Untuk polio, cara pemberiannya adalah oral. Kemudian untuk IPV, cara pemberiannya adalah intramuskular pada paha kiri. Untuk DPT HB HIB, cara pemberiannya adalah intramuskular pada paha untuk bayi dan pada lengan kanan untuk batita. Kemudian imunisasi campak, cara pemberiannya adalah subkutan pada lengan kiri atas. Lalu untuk imunisasi DT dan TD, cara pemberiannya adalah intramuskular pada lengan kiri atas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Selain dokter dan dokter gigi, berikut ini adalah tenaga kesehatan yang wajib ada di puskesmas, kecuali A. Perawat gigi, B. Bidan, C. Tenaga promosi kesehatan, D. Tenaga sanitasi lingkungan, atau E. Nutrisionis. Jawaban yang paling tepat adalah A. Perawat gigi. Berikut ini adalah tenaga kesehatan yang wajib ada di puskesmas selain dokter dan dokter gigi, sebagaimana tercantum dalam Permenkes nomor 43 tahun 2019. Yang pertama adalah perawat, kemudian kedua bidan, ketiga tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, 4 tenaga sanitasi lingkungan, 5 nutrisionis, 6 tenaga apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian, dan yang ketujuh ahli teknologi laboratorium medik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nyonya X datang ke BPM untuk konsultasi pemasangan alat kontrasepsi. Dari hasil anamnesa, didapatkan data Nyonya X ingin memakai alat kontrasepsi yang efektif hingga 5 tahun dan tidak ada riwayat hipertensi maupun alergi. Pertanyaannya, jenis alat kontrasepsi apa yang akan Anda anjurkan untuk Nyonya X? A. Pil kombinasi, B. KB suntik, C. Metode kalender, D. Implan, atau E. AKDR. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Implan. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah alat kontrasepsi yang efektif hingga 5 tahun dan klien tidak ada riwayat hipertensi. Jadi alat kontrasepsi yang dianjurkan adalah implan. Karena untuk alat kontrasepsi implan ini efektif hingga 3-5 tahun. Tetapi bila pada soal diketahui ada riwayat hipertensi, alat kontrasepsi yang dianjurkan adalah AKDR. Karena untuk klien dengan hipertensi, tidak dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi hormonal dan implan merupakan salah satu alat kontrasepsi hormonal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan, kecuali A. Pil, B. Kondom, C. Implan, D. AKDR, atau E. Steril. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Steril. Terdapat 3 tujuan atau fase pemakaian alat kontrasepsi, yaitu fase menunda kehamilan, fase menjarangkan kehamilan, dan fase tidak hamil lagi. Untuk fase menunda kehamilan, alat kontrasepsi yang dianjurkan adalah
pil, AKDR, kondom, implan, dan suntikan. Untuk fase menjalankan kehamilan, alat kontrasepsi yang dianjurkan adalah AKDR, suntikan, mini pil, implan, dan kondom. Sedangkan untuk fase tidak hamil lagi, alat kontrasepsi yang dianjurkan adalah yang pertama steril, kemudian AKDR, implan, suntikan, kondom, dan pil. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa mendapatkan nilai terbaik dan lolos menjadi ASN tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.